Ya, shalom. Halo. Hari ini kita akan kembali meneruskan apa yang sudah menjadi pembahasan minggu demi minggu. Nah, tapi kan ini acara khusus ya. Ya, acara khusus yaitu hari ucapan syukur bisa dibilang ya. Untuk persiapan pernikahan saudara Taufik dengan siapa ya, saya belum kenal. Yulia dengan Yulia. Yulis panggilannya. Yulia. Oh, Yulia. Julius Taufik. Oh, Julius Taufik sama Yulia. Sama-sama lahir bulan Agustus. Juli ya, bukan ya. Oh, Julius ya. Oke ya. Jadi tadi saya sempat ketemu Taufik di depan. Mana calonmu gitu ya. Karena saya jujur saya belum pernah ketemu gitu ya. Nanti aja Pak Pendeta pas hari hanya. Ternyata masih disimpan ya. Ya, kita akan coba belajar dan ternyata memang ini juga bagus dan tepat kalau disampaikan buat Taufik yang akan masuk di dalam fase kehidupan yang baru gitu ya. Yohanes 4 ayat yang ke-27 sampai dengan selesai ya. Kemarin 2 minggu yang lalu kita bicara perikop ini, kita lihat dari sisi pandang dari pelayanan Tuhan Yesus ya, bagaimana Tuhan Yesus tidak milih-milih pelayanan gitu ya. Tapi kemudian minggu yang lalu kita belajar bagaimana dari sudut pandang wanita Samaria ya, bagaimana wanita Samaria itu yang tadinya berpikir secara harafiah menjadi berpikir secara rohaniah gitu ya. Nah, saya lanjutin nih ayat 27 gitu ya. Jadi ceritanya semoga masih ingat gitu ya. Ayat 27 demikian firman Tuhan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Jadi Tuhan Yesus bincang-bincang dengan perempuan Samaria, murid-muridnya cari makan rupanya gitu ya. Baru datang nih murid-muridnya. Murid-muridnya datang dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Jadi nggak ada yang berani nanya gitu ya murid-muridnya. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Saya post di sini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana wanita Samaria yang bicara air itu benar-benar air. Tuhan bilang bukan itu ya. Bukan air yang kemudian kamu minum gak akan haus lagi, tetapi air yang daripada Tuhan, yang tentunya bicara sukacita, damai sejahtera yang terus ada di dalam hati kita gitu ya. Itu yang Tuhan mau bilang gitu ya. Dan setelah Tuhan membuka bahwa suaminya ada 5 ya, dan itu pun bukan suaminya gitu ya. Nah, ini juga membuka mata dia bahwa Tuhan Yesus bukan orang sembarangan. Dia pulang ke kampungnya dan bilang bahwa ini ada orang yang bisa tahu apa yang jadi rahasia hidupku gitu ya. Dan banyak orang datang menemui Tuhan Yesus. Di saat orang datang menemui Tuhan Yesus, murid-murid datang nyuruh Tuhan Yesus makan. Betul ya? Katanya, Rabi, makanlah. Mungkin waktu Tuhan Yesus duduk di sumur itu, murid-muridnya lagi cari warteg terdekat gitu ya. Karena zaman itu belum ada Shopee, belum ada GoFood, jadi mereka harus pergi mencari makanan buat gurunya. Ketika datang disuruh makan, Rabi, makanlah. Tapi yang menarik ayat 32 berkata, akan tetapi ia di sini Tuhan Yesus, akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Nah, Tuhan Yesus bilang, disuruh makan, Tuhan Yesus bilang apa? Aku punya makanan yang kamu tidak kenal. Mungkin kalau saya ngobrol sama Bu Karen gitu ya, wah, makanan apa ini? Saya akan menebak-nebak, jemblem kah? Ya. Karena belum tentu ada orang yang mengerti ya, jemblem itu apa ya? Ya, atau getuk kah ya? Karena mungkin orang sekarang, anak-anak sekarang nggak ngerti getuk gitu ya. Jadi mereka jadi bertanya-tanya, duh, jangan-jangan ada yang telah membawa makanan kepada Tuhan Yesus yang kita belum tahu makanan apa gitu ya. Jadi sekali lagi, murid-murid Tuhan Yesus masih berpikir secara harafiah. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi rupanya ketika Tuhan Yesus datang, orang Samaria banyak, mereka minta Tuhan Yesus tinggal. Gitu ya, jangan pulang dulu dong. Ajar kami lebih mengerti tentang firman Tuhan. 2 hari Tuhan Yesus tinggal bersama dengan orang-orang Samaria, dan dikatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena perkataan perempuan itu lagi. Awalnya tertarik karena perempuan itu ngomong, ini orang spesial. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, mereka berkata bahwa kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi perempuan itu hanya membawa orang-orang Samaria untuk ketemu Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus yang memberikan iman kepada mereka. Tapi yang menarik, ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus ditawari makanan, Tuhan Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan buat Tuhan Yesus itu, biasanya kita mengutip makanan apa? Makananku bukan hanya dari roti saja, gitu ya. Biasa begitu ya. Tapi dari nasi, somai, lontong ya bukan lah ya. Makananku itu bukan hanya roti saja, tetapi firman, seluruh firman yang keluar dari mulut Allah. Kelihatannya hanya bicara firman, tapi di sini lebih dalam. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanannya Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Kadang-kadang kita di sini ada aturan ya. Ada yang namanya sesuatu yang dilarang, atau biasa bahasa yang kita kenal haram. Dilarang, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh dilakukan. Ya, orang Kristen ada beberapa yang tidak boleh dilakukan. Ada dong, betul ya? Ada, pasti. Ada yang namanya non netral, dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa, atau biasanya bahasa yang kita kenal sunnah, gitu ya, hukumnya sunnah, gitu ya. Contohnya kalau di Kristen apa?
Nggak usah susah-susah. Sunnah hanya ganti T. Sunat. Dalam iman Kristen, sunat itu harus nggak? Enggak. Tapi dilakukan boleh? Boleh. Nggak melarang ya. Tapi mau sunat monggo, nggak sunat ya monggo, suka-suka Anda gitu ya. Jadi itu seperti hukum tadi yang tengah-tengah. Tapi ada juga hukum yang kita kenal wajib gitu ya. Harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan itu dosa. Gitu ya. Tapi yang menarik, Tuhan membawa aturan satu level lebih tinggi. Yaitu apa? Makananku. Bicara makanan itu bukan masalah harus melakukan atau tidak. Makanan bicara kebutuhan. Kewajiban kita bayar pajak. Kewajiban ya. Kalau tidak bayar pajak didenda, betul ya? Itu kan kewajiban. Kalau tidak dilakukan, kita akan menerima konsekuensinya. Itu kewajiban. Tapi kalau bicara kebutuhan, itu beda lagi loh. Anda nggak bayar pajak mati nggak? Ya enggak lah. Tapi kalau Anda nggak makan 3 bulan, innalillahi, betul nggak? Iya nggak? Iya kan? Jadi kalau bicara tentang ternyata melakukan kehendak Tuhan, nggak cuma bicara wajib. Bukan. Dari pandangan Yesus Kristus, melakukan kehendak Tuhan itu kebutuhan. Kayak kita makan gitu loh. Ya. Melakukan kehendak Tuhan itu wajib. Dan itu juga bicara tentang pelayanan. Karena ketika itu Tuhan bilang apa? Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Itu di depan Tuhan Yesus ada apa? Ada orang-orang Samaria yang datang gara-gara perkataannya si perempuan tadi. Datang semua rombongan ketemu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Artinya apa? Pelayanan itu pun termasuk kebutuhan bagi Tuhan Yesus. Betul ya? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pelayanan pun itu kebutuhan. Kalau kita bilang melayani ke gereja yuk, ya kalau nggak melayani nggak apa-apa tuh Pak Pendeta. Ya, gimana? Kita kadang-kadang terlalu keras nggak kuat ya, kita bilangnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pelayanan, tapi ternyata tidak loh. Tuhan Yesus bilang apa? Ini makanan loh, ini kebutuhan. Kalau engkau nggak pelayanan, engkau nggak tumbuh. Betul nggak? Ketika engkau berkata bahwa wah aku jadi orang Kristen yang taat lah, yang penting hari Minggu nyetor muka, hari Minggu kelihatan di gereja. Tapi kalau disuruh pelayanan, nggak mau lah, nggak usah. Yang penting kan saya berbuat baik, saya tetap setia kepada Kristus. Nggak usah pelayanan lah, ruwet pelayanan, waktunya nggak ada. Tapi rupanya bagi Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah, melayani, mengabarkan Injil itu bagian dari kebutuhan. Pernah nggak Anda sampai nggak punya waktu untuk makan? Ya, kayaknya kalau sesibuk-sibuknya ya tetap kita selakan waktu untuk makan. Kenapa? Makan itu kebutuhan. Oke lah, ada orang yang betul-betul sibuk sampai seharian nggak makan. Tapi ada dampaknya nggak? Ada. Mulai dari bigel, sakit perut, perutnya kok gimana ya? Ini masa makan muntah lagi. Lah kenapa? Saya 2 hari nggak makan. Wah, ya toh, asam lambungnya naik gitu ya. Artinya ada dampaknya. Karena apa? Sekali lagi Tuhan bilang bahwa pelayanan kita melakukan apa yang Tuhan mau itu adalah kebutuhan. Tuhan nyuruh apa? Hai suami, kasihlah istri. Itu haram, sunnah, atau wajib? Enggak cuman wajib, itu kebutuhan. Kalau Pak Tri tidak mengasihi istri, maka akan ada sesuatu yang salah di dalam pertumbuhan iman Pak Tri. Setuju nggak? Ya? Ketemu istri orang baik, ketemu istri sendiri jahat. Itu ada yang salah itu ya. Ya, ada yang salah di tubuh suami itu. Pasti ada kabelnya yang lepas satu, betul ya? Pasti itu ya.
Karena apa? Ternyata tidak melakukan kehendak Allah. Ternyata tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita tidak mau mengampuni yang bersalah kepada kita, padahal Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepada engkau. Apa itu? Haram, sunnah, wajib. Kita mungkin bilang wajib. Gak cuma wajib, itu kita perlu. Kita yang perlu, bukan orang lain. Kita yang perlu mengampuni orang lain. Betul? Kalau dendamnya terus disimpan, mukanya jadi hitam, brewokan, kumisan. Kok saya ya? Enggak lah ya, nggak ada hubungannya. Mukanya jadi nggak berseri gitu ya. Mukanya jadi serem banget. Cantik, tapi karena dendam jadi julid ya. Lirikan matanya aja bisa bikin orang murtad ya kan. Ngeri banget ya. Karena apa? Karena kita nggak melakukan, kita nggak makan, kita nggak memberikan apa yang roh kita perlukan. Sama halnya dengan Taufik dan nanti calon istri, ingatlah bahwa melakukan kehendak Allah nggak cuma wajib, tapi perlu dan butuh. Itu kebutuhanmu. Ya, makanya Tuhan nggak pernah nakut-nakutin kita ke neraka. Kalau kamu nggak ke gereja, nanti di neraka digosok sama setrikaan merek Mas Pion. Enggak. Waduh, bahaya nih. Setrikaannya merek Mas Pion, panas ya. Kalau merek Cosmos masih mending ya. Kalau ini merek Mas Pion, ngeri deh. Banyak yang takut karena di neraka bakal diginiin. Enggak. Tuhan bilang, kalau kamu mau lega, datanglah padaku. Kenakanlah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak. Ya betul ya? Betul ya? Datang padaku, hai yang berbeban berat, datang. Gak mau datang? Ya gak apa-apa. Kenapa? Loh, ini kan bicara butuh. Yang butuh siapa? Betul ya? Yang butuh siapa? Kita, Tuhan Yesus seperti warung makan ya, dengan segala makanan yang tersaji. Dan ada Mas Purwoko yang kelaparan, datanglah padaku. Nih ada makanan. Mas Purwoko mau? Kenyang ya toh? Mas Purwoko nggak mau? Ya karepmu ya toh? Makanya mengabarkan firman Tuhan bukan kita terus mundur-mundur terus ayo dong percaya Yesus, ayo dong ke gereja, ayo dong pelayanan. Sebetulnya nggak gitu. Kenapa? Loh yang butuh Anda kok. Ya toh? Nih tak tawarin. Mau hidupmu bener, ikut Tuhan. Nggak mau, ya monggo. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau engkau ditolak, kebaskan debu di kakimu. Tidak usah kita rayu-rayu. Nanti kalau mau ke gereja, tak sangoni wis. Nanti kalau mau ke gereja, pulangnya tak bawain sembako. Nggak usah. Ya, bukan gereja yang perlu, kita yang perlu Tuhan. Betul nggak? Ya, bukan gereja perlu jemaat, jemaat perlu Tuhan. Ya. Konsepnya seperti itu. Kita lanjut. Yang pertama sekali lagi, bagi Tuhan melakukan kehendak Tuhan, pelayanan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu adalah kebutuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, dikatakan begini, menarik sekali. Mana ya? Ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Bisa jadi ini Tuhan sedang bicara tentang perempuan Samaria. Murid-murid kan gak ikutan ngumpulin orang tuh. Murid-murid lagi cari warteg tadi, ya kan? Tiba-tiba datang sudah banyak orang kumpul, ladang sudah siap di yang buka apa ya? Jadinya apa sih? Babat alas ya. Bahasa Indonesia apa ya? Ya itulah ya. Yang buka jalan itu adalah perempuan Samaria. Gitu ya. Perempuan Samaria lah yang buka jalan. Dan ketika itu ada apa ini? Naga terbang. Haleluya ya. Jadi ketika perempuan Samaria yang ngumpulin orang, yang buka jalan, tapi yang menuai murid-murid. Gitu ya. Salah satu yang sering saya sampaikan
ke teman-teman saya. Gereja itu kadang-kadang isinya nggak cuma domba. Kadang-kadang isinya kambing, bahkan serigala. Ini ada serigala ini. Serem kali. Kalau kambing masih lumayan, ini serigala kata Bu Sugeng ya. Ada ya. Ya. Jadi serigala itu berarti datang bukan untuk nurut sama gembala, tapi untuk menerkam gembala. Ada gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sharing, ngobrol, saya dengan beberapa hamba Tuhan yang pelayanan di gereja mereka masing-masing, mereka bilang, aduh, di tempat saya itu 50% domba, 50% kambing. Ada yang bilang, wah di tempat saya 20% domba, 80% serigala. Ngeri sekali itu. Waduh. Tapi kalau saya ditanya di tempat tuh gimana, Bro? Saya bilang, aduh, saya ini menuai di tempat saya tidak menabur. Kalau orang-orang Condro pasti ingat lah. Zaman dulu itu gereja Condro itu pernah diguncang beberapa kali guncangan, ya, yang bahkan merontokkan setengah dari jemaat, ya. Mungkin Bu Sugeng, Mas tadi, Bu Brenda, Baju, tahu lah ya ceritanya itu ya. Bu Cici juga mesti tahu ceritanya. Wah, banyak yang kemudian hilang gitu ya. Terkadang kita berkata kok begini ya Tuhan. Tapi sekarang saya bisa bilang, ya haleluya, sekarang yang tersisa tinggal dombanya. Tinggal yang nurut-nurut gitu ya. Karena yang suka nanduk-nanduk, yang mau menerkam gembalanya itu udah hilang. Haleluya gitu ya. Jadi intinya saya berkata, loh, saya tuh ternyata ya puji Tuhan gitu ya. Yang bertarung dengan serigala dan domba itu sudah Pak Joko kemarin. Saya ini menuai di tempat saya tidak menabur. Betul nggak? Betul ya? Ya kalau saya orasi kan bukankah ketika kita berkeluarga juga gitu ya? Taufik yang nanti akan menikah dengan Yulia gitu ya. Dengan Yulia, lo itu kan menuai di tempat dia tidak menabur. Tiba-tiba ketemu sudah gede, sudah bisa cari duit, betul ya? Sudah mengerti tentang ini itu, udah bisa berangkat kerja sendiri, tinggal menabur, tinggal menuai. Yang menabur bapak ibunya. Nah, ini contohnya Pak Tri ini menabur ya. Jessica, Bernike kecil di sekolahin, terus diajari naik motor, ya tuh, dilatih banyak hal, main keyboard dan sebagainya. Ya nyuwun saya besok yang menuai suaminya Pak. Ya, Jessica udah kerja, Bernike udah kerja, ketemu suaminya, wah suaminya bejo ya. Karena apa? Gak ikut menabur. Yang sudah menabur dengan penuh air mata, keringat, ya bapak ibunya, betul nggak? Taufik itu sebetulnya ayat ini pas ini ya. Dia itu menuai di tempat dia tidak menabur. Begitu juga sebetulnya kita banyak hal yang kita bisa syukuri. Karena kita tidak 100% kita menabur ya. Kita tetap menabur, mungkin tidak menuai sekarang, tapi yang menuai anak kita besok, yang menuai cucu kita besok. Tapi kita sekarang sudah menuai dari apa yang ditabur oleh orang tua kita, apa yang ditabur oleh leluhur kita. Kita sudah menuainya sekarang. Dan itu kesukaan kita, kesukacitaan kita. Makanya tadi katakan yang ditabur, penuai, ya, penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Itu ayat yang ke-36 ya. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ya, saya yakin orang tua Mas Taufik, orang tua Bu Yulia, Mbak Yulia, ya, itu juga pasti bersukacita, ya toh, karena sudah menabur lebih dulu, ya toh. Sekarang Mas Taufik, Yulia yang menuai, ya. Nah, tentunya mereka juga punya kewajiban untuk menabur, ya, supaya nanti ada keturunannya yang akan menuai. Setiap pelayanan kita pun tidak jauh
dari hal itu ya. Tidak jauh dari hal itu ya. Ya, udah. Tidak jauh dari hal itu. Kita menabur dimanapun kita menabur, pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kita, yakinlah pasti ada yang menuai. Kalau nggak kita yang menuai, pasti ada penuai-penuai nanti yang akan bersukacita ketika menuai apa yang sudah kita tabur. Bu Brenda menabur di PPA. Waduh, saya tahu pagi masih sekolah, masih di PPA ngajar sekolah minggu, menabur terus. Belum tentu menuai jenengan. Tapi bisa jadi nanti yang menuai Bikel, Noel, betul ya? Dan itu adalah sukacita. Lebih daripada kita yang menuai. Kita lebih bersukacita ketika anak-anak kita mendapat kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita dapatkan saat ini. Sekali lagi, teruslah menabur karena kita sudah banyak menuai dari apa yang sebetulnya tidak kita tabur. Amin. Mari kita tutup di dalam doa sebelum